Edukasi online. Yuk sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Pimpin kami Tuhan, layakkan kami supaya kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan pimpin kami Tuhan dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mata air memberi pengharapan, tapi hanya Tuhan sumber kehidupan. Sebab itu, tetaplah jadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Dengan tetap mendengarkan dan mengikuti Tuhan selalu. Yuk kita sama-sama nyanyikan Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari adik-adik, bersama-sama kita bertekad mengikuti Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing dengan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Duh, bosen nih hari ini. Ngapain ya aku? TikTokan sudah, main ML sudah, Discordan sama teman-teman. Ya udah. Kok aku masih bosen ya? Sini Klo, kita main ML bareng yuk. Loh, apa sih Jake? Lo mau main Roblox sama Tisha, Carol, and Naomi? Ya sana pergi. Kok aneh ya? Aku tuh hari ini sudah main, sudah nonton, tapi kok rasanya sih ada yang kurang. Rasanya kayak gak bisa buat aku puas gitu. Duh, aku kok tambah bosen sih. Apa sih yang kurang? Guys, kamu bisa melakukan semuanya. Mainan, TikTokan, nonton YouTube. Tapi ketika kamu tidak mencari dan dekat Tuhan, Maka kamu pasti akan merasakan sesuatu yang kurang dan tidak akan pernah puas. karena hanya Tuhan yang dapat memuaskan hati kita. Karena Dia satu-satunya sumber kehidupan itu. Yuk, kita jadikan Tuhan sumber kehidupan kita. Di dalam setiap langkah, Napas, apapun yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. mari kita nyanyikan Every Move I Make. Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I'm breaking you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I'm breathing you. Waves of mercy, waves of
ketika aku membaca firman Tuhan dan berdoa, hatiku merasa sukacita dan damai. Kayak Tuhan itu dekat dengan aku. Guys, hanya dekat dengan Allah, sumber hidup itu, kita akan merasa puas. Karena Allah lah yang menciptakan dan memberi kita hidup. Dan hanya melalui Yesus Kristus, sobat kita yang sedih hati, kita bisa diperdamaikan dan dekat dengan Allah. Yuk, kita nyanyikan What a Friend We Have in Jesus. Jumpa lagi dengan Nusilike, dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita mohon pertolongan Allah. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diberi satu kesempatan untuk belajar bagaimana Engkau menciptakan kami manusia, Engkau memberikan hidup kepada kami, dan Engkau juga yang menyelamatkan hidup kami, dan Engkau yang memelihara hidup kami. Tolonglah ketika kami belajar, kami boleh mengerti, dan kami boleh menghargai hidup yang Engkau berikan, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada sebuah cerita dongeng. Cerita ini tentang seorang bapak yang bernama Bapak Gepeto. Bapak ini tidak mempunyai seorang anak, dan di masa tuanya dia merasa kesepian. Dia bekerja sebagai seorang tukang kayu. Dan di tengah kesepiannya dia mengambil sebuah balok kayu, kemudian mulai memahat sebuah boneka kayu berbentuk seorang anak laki-laki. Dan ketika malam hari bapak ini tidur, datanglah seorang fairy yang kemudian membuat boneka ini menjadi hidup. Nah, adik-adik tahu apa judul cerita ini?
Ya, ini adalah Pinocchio, seorang bercerita tentang seorang anak laki-laki yang terbuat dari boneka kayu. Tapi sayangnya ya, ini hanya cerita dongeng ya. Ini sesuatu yang tidak terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Tetapi hari ini kita akan belajar satu tema tentang penciptaan manusia yang dicatat di dalam firman Tuhan. Dan ini memang sesuatu yang terjadi. Ini adalah satu kenyataan, ini adalah satu kebenaran. Jadi kita belajar bahwa manusia itu tercipta dari debu tanah. Nah, adik-adik tahu debu? Mungkin kalian pasti sering ya membantu mama untuk menyapu halaman atau mengelap meja. Debu ini adalah sesuatu yang kecil sekali. Dan debu ini karena kecil ya juga ringan sehingga mudah diterbangkan angin ke sana kemari, menjadi kotoran di mana-mana. Dan debu ini juga adalah sesuatu yang tidak berharga. Itulah mengapa ketika kita menyapu halaman, mengumpulkan debu, lalu kita akan membuangnya. Kita tidak akan menyimpannya, karena ini adalah sesuatu yang tidak berharga. Jelas dikatakan di dalam Alkitab manusia dibentuk dari debu tanah. Manusia tidak dibentuk dari emas ataupun berlian. Ini yang menggambarkan bahwa sesungguhnya manusia, engkau dan saya, bukan dibentuk dari sesuatu yang berharga. Apa yang membuat manusia itu berharga? Itu terletak di bacaan yang kita telah baca hari ini. Yang membuat manusia itu berharga, karena setelah Tuhan Allah itu membentuk manusia dari debu tanah, Tuhan itu menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan kemudian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini adalah satu poin yang membuat manusia itu berharga di mata Tuhan. Apa maksudnya Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup? Itu artinya Tuhan Allah memilih manusia untuk mempunyai satu relasi dengan Dia Sang Pencipta. Tuhan tidak memberikan privilege ini, Tuhan tidak memberikan kesempatan ini kepada makhluk ciptaan yang lain. Kalau kita baca dari Kejadian 1 dan Kejadian 2 di mana Tuhan menciptakan seluruh alam semesta, langit dan bumi. Tuhan menciptakan terang, Tuhan menciptakan cakrawala, Tuhan menciptakan segala macam tumbuhan. Dan Tuhan juga menciptakan matahari dan bintang, benda-benda penerang. Dan ketika Tuhan menciptakan segala binatang baik yang di udara maupun di dalam lautan maupun yang ada di daratan, segala binatang, Tuhan tidak menghembuskan nafas hidup kepada segala ciptaan yang lain kecuali manusia. Ini yang membuat kita berbeda dari semua ciptaan Tuhan yang lain. Ini adalah satu privilege buat kita manusia. Ini adalah sesuatu yang berharga untuk kita. Karena Tuhan memilih untuk berelasi dengan kita. Tuhan memilih kita untuk kita boleh hidup dekat dan hidup di dalam Dia. Karena itu, kita manusia, hanya kita manusia yang bisa datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kita bisa datang menyembah Dia. Bahkan kita bisa belajar untuk mengenal Dia, Sang Pencipta Allah atas segala Allah. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan setiap hari, kita bisa mengenal siapa Dia. Kita punya kesempatan itu. Karena kita mempunyai nafas hidup yang dihembuskan Allah ke dalam hidup manusia. Suatu ketika Losu melihat ada sebuah video lucu ya, seorang wanita yang mempunyai beberapa ekor anjing, dan dia mentraining anjingnya itu sehingga sebelum makan anjingnya bisa berdoa. Ini videonya. 好，祷告，他弟祷告。好，亲爱的上帝，亲爱的上帝，谢谢你是给我丰盛的食物。弟弟祷告，谢谢熊爸老师教妈妈如何教我们。阿门。乖。
Tapi ini adalah sebuah lelucon ya, sebuah jokes saja. Karena tidak mungkin binatang mempunyai relasi sehingga dia bisa datang berdoa kepada Tuhan. Ya mungkin majikannya mentraining dia sehingga dengan training yang bagus anjing-anjingnya ini boleh nurut ya. Tapi jelas di dalam Alkitab tadi kita sudah baca, hanya manusia yang mempunyai privilege untuk datang dan berelasi dekat dengan Dia, Allah Sang Pencipta. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, relasi itu akhirnya terputus. Kita tidak bisa lagi hidup dekat dengan Tuhan dan berelasi dengan Dia Sang Pencipta. Itulah mengapa di Kejadian 3 setelah Kejadian 2, di Kejadian 3 diceritakan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika Allah menghampiri mereka, mereka lari daripada Allah. Mereka bersembunyi dan mereka menjadi takut karena mereka jatuh di dalam dosa. Dosa itu yang menjadi jurang pemisah antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Dosa itu yang memisahkan kita daripada Tuhan. Karena bagaimana mungkin kita yang berdosa ini boleh datang kepada Tuhan yang suci? Tidak bisa. Dan ketika kita sudah jatuh di dalam dosa, kita seharusnya kembali seperti debu dari mana kita berasal, sesuatu yang tidak berarti. Kita seharusnya dibuang. Tetapi disinilah kita melihat betapa dalamnya dan betapa tingginya kasih Allah di dalam hidup kita. Allah tidak memperhitungkan segala pelanggaran kita dan tidak menuntut kita sesuai dengan pelanggaran yang kita lakukan. Bahkan di dalam Mazmur, Daud menulis dengan sangat indah. Bahwa Allah itu mengampuni segala pelanggaran kita dan segala dosa kita. Allah memberikan jalan keluar, Allah memberikan jalan penebusan, dan Allah memberikan satu jalan pendamaian bagi kita dengan Allah. Karena Dia ingat kita ini terbuat dari debu, dan kita tidak bisa menyelamatkan hidup kita sendiri. Dia menyiapkan jalan penebusan itu melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, mati di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, mati di atas kayu salib. Dan Dia menebus dosamu dan dosaku. Dan Dia memberikan hidup yang kekal kepada siapa yang percaya kepadanya. Kematian Tuhan Yesus ini kemudian memulihkan hubungan kita, mendamaikan kita kembali dengan Tuhan. Sehingga kita hari ini, kita boleh datang kepada Tuhan. Hari ini kita boleh berdoa kepada Allah. Bahkan kita bisa menyebutnya Bapa yang baik. Hari ini kita kembali boleh berelasi dengan Tuhan. Hari ini kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita boleh kembali mengenal siapa Allah melalui firman-Nya. Melalui Tuhan Yesus. Dengan perantaraan Kristus. Relasi itu kemudian dipulihkan. Relasi kita dengan Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa kita seringkali pada saat ini kita pun merasa enggan untuk membaca Alkitab, kita enggan untuk berdoa,
Bahkan kita enggan untuk beribadah kepada Tuhan. Ini adalah dua pertanyaan yang Lose ajukan kepada kalian semua, juga kepada diri Lose sendiri. Coba kalian jawab ya, kalian jawab di dalam hati. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian lakukan saat pagi bangun tidur? Apakah kalian berdoa, bersaat teduh, atau kalian mungkin bangun dengan tergesa-gesa dan kemudian kalian langsung melakukan aktivitas kalian? Atau kalian pertama kali langsung memegang gadget kalian dan kalian melakukan apapun yang ada di gadget itu? Yang mana? Pertanyaan yang kedua, mana yang lebih menarik perhatian dari kalian? Gadget, games, ataupun drama-drama Korea, drama-drama yang lain, Netflix kah? Atau firman Tuhan yang berbicara tentang siapa Dia? Mana yang lebih menarik bagi kalian? Kalian jawab di dalam hati sendiri. Nah, pertanyaan ini juga yang menjadi pertanyaan di dalam diri Lose. Saya pun bukan orang yang sempurna. Seringkali apa yang menarik bagi dunia ini, apa yang menarik bagi Lose itu seringkali menjauhkan Lose daripada firman Tuhan, menjauhkan Lose daripada Allah. Dan kalian tahu, dan ketika kita jauh daripada Allah, kita jauh dari Sang Pencipta, sumber nafas hidup itu, gambaran itu terlihat di puncak kesengsaraan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika Yesus harus menanggung setiap dosa umat manusia, ketika Yesus harus menanggung setiap pelanggaran kita di atas kayu salib, Allah memalingkan muka daripada Tuhan Yesus. Karena Allah yang suci tidak bisa dekat dengan kita yang berdosa. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Yesus menanggung dosa-dosa kita, sehingga Allah itu memalingkan muka daripadanya. Dan itulah puncak kesengsaraan Tuhan Yesus, sehingga Dia dengan suara nyaring berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu puncak kesengsaraan Yesus di atas kayu salib, ketika Allah meninggalkan Dia, ketika hidupnya tanpa Allah. Dan itulah kengerian ketika kita jauh daripada firman Tuhan, ketika kita jauh daripada Allah, ketika hidup kita berada jauh dari Allah, Sang Pencipta kita. Kengerian itu yang terjadi. Mungkin kalian belum memahami arti ini. Mungkin kalian berkata seolah-olah hidupku baik-baik saja. Mungkin kalian belum mengerti hidup yang jauh daripada Allah itu seperti apa. Tetapi hidup jauh daripada Allah itu satu kengerian yang luar biasa. Karena di sanalah dosa akan menyeretmu jauh lebih ke dalam, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam, dan engkau akan semakin jauh dan jauh daripada Allah, sumber hidup itu. Lose juga pernah mengalami saat-saat ketika Lose jatuh dan jauh dari Allah. Tetapi
Puji Tuhan, kasih-Nya tidak pernah melepaskan guys. Dan puji Tuhan, Dia sekali lagi menarik kita lebih dekat kepadanya. Kalau hari ini kesempatan itu diberikan bagi engkau dan saya, untuk kita boleh datang kepada Tuhan di dalam doa, untuk kita boleh datang beribadah kepada Dia, untuk kita boleh datang memuji nama Tuhan, untuk kita boleh datang memahami apa isi hati Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Mari kita gunakan waktu-waktu itu sebaik-baiknya. Karena hanya dari Allah kita boleh memperoleh kekuatan. Hanya dari Allah yang memberikan kita hikmat bijaksana. Hanya Allah yang mampu memberikan kita ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Hanya dekat Allah saja. Kata Mazmur Daud, hatiku tenang. Allah itu sumber kekuatan. Allah itu sumber penghiburan. Allah itu sumber segala hikmat bijaksana. Allah itu yang memampukan kita untuk menjalani hidup kita hari demi hari. Losu percaya kalian akan menjadi anak-anak yang boleh mempunyai hidup dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah Sang Pencipta. Biarlah hari ini kita boleh belajar satu bagian yang mungkin kelihatan sederhana. Allah pemberi hidup. Dialah Allah yang membentuk kita dari tanah liat. Dialah Allah yang memberikan nafas hidup itu kepada kita dan mengizinkan kita untuk punya satu relasi di dalam Tuhan. Dialah Allah yang menebus hidup kita dengan perantaraan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan memberikan kita hidup yang kekal. Dan hanya dekat dengan Allah saja yang memampukan kita untuk menjalani hidup hari demi hari. Satu pujian yang indah yang dinyanyikan oleh Daud di dalam Mazmur. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja sumber kekuatan kita. Dia yang memberikan hidup itu pada kita. Dia yang menebus kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Dan Dialah sumber hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang memberikan hidup kepada kami. Bahkan Engkau menebus kami di atas kayu salib dan memberikan kami hidup yang kekal. Dan kami hari ini mengucap syukur kalau kami boleh mempunyai satu privilege, satu kesempatan untuk berelasi dengan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami seringkali malas untuk berdoa. Ampuni kami kalau seringkali kami malas untuk memuji Tuhan. Ampuni kami kalau kami juga seringkali malas beribadah. Ataupun kami melakukannya hanya untuk rutinitas semata. Tapi hari ini kami datang kepada Tuhan berdoa, supaya setiap kami yang mendengar juga losu sendiri
boleh dimampukan oleh Tuhan untuk kami boleh hidup dekat dengan-Mu. Sehingga ada satu sukacita ketika kami membaca firman Tuhan. Ada satu kedamaian ketika kami datang berdoa. Dan ketika kami beribadah, kami merasa disegarkan oleh firman Tuhan. Dan kami juga boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan boleh berkenan akan ibadah kami. Tuhan, terima kasih untuk hidup yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan melalui Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh hidup dekat dengan-Mu. Inilah kami Tuhan, pakai hidup kami untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini ayat hafalan diambil dari Kejadian 2 ayat 7. Kita baca 2 kali bersama-sama. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sekali lagi, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Wah guys, ternyata firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita berharga di mata Tuhan. Karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah dan diberi nafas kehidupan. Kita bukan saja berharga, tapi kita juga dikasihi Tuhan. Buktinya Allah memberi Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Mari kita tetap memakai seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita nyanyikan, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan,
Tuhan ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Guys, sampai di sini sekolah minggu kita. Jangan lupa memberi persembahan atau titip papa mama ya untuk transfer. Tetap hidup dekat Tuhan. Dan muliakan Tuhan dalam hidup kita. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu GKA Leon versi